Kebetulan Uni tinggal sama seorang ibu. Nah, itu kita punya masalah di bidang ekonomi. Untuk makan aja kita harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan satu piring nasi seperti itu. Kita pernah juga tidur di bawah kolong meja beralaskan beralaskan kok gua menangis. Dicamkan juga deh ya, perempuan yang seperti Uni yang bilang kemarin Uni cabut ya, itu sampai manjat dinding loh. Lu manjat pagar lah, salah gua di note ya, teng gitu kan, di manjat pagar gitu. Tapi positifnya dengan kita menyukai hal yang baru itu banyak pelajaran berharga untuk kita Dayat. Iya. Jadi kita nggak monoton harus belajar, karena orang pintar itu Dayat bukan orang yang nilainya tuh bagus atau nilainya dengan banyaknya pengalaman di luar. Jadi membuat mereka tuh banyak pengalaman yang bisa mendorong kesuksesan itu gitu Dayat. Wah, gila banget nih ini nih. Lanjut nih. Pengalaman masa kecil udah, masa sekolah udah, berbisnis nih. Dulunya Uni sebelum berbisnis itu ngapain nih? Sampai bisa berpikir untuk membuka suatu tempat berjualan atau apa gitu. Dulu bisa diceritain nih. Dulunya Uni di mana berjualannya gitu? Uni kan dulu tamat sekolah tuh mau kuliah ya Dayat ya. Tapi dengan ekonomi yang tidak memungkinkan, Uni kerja di toko di pasar atas gitu kan. Jadi dengan kerja di toko dengan gaji 300.000 satu bulan. Itu tahun berapa Uni? 300.000 itu? 2001. 2001. 2001. 300.000. Itu pengalaman yang luar biasa, dari gaji 300.000 sampai gaji 1.500.000 seperti itu. Jadi kenaikannya signifikan nggak sih dari 300? Berapa lama tuh nih dari 300? 2 tahun. 2 tahun. Wow. Nah, lu gini ya, sekarang ini kita kerja sama orang. Ya. 3 bulan tuh cukup jadi SPG. Cukup. 1 tahun gue jadi kasir. 1 tahun gue jadi kepala toko. Udah cukup tuh. Kenapa? Karena kalau nggak ada jenjangnya dari bawah sampai ke atas. Karena yang aku bisa pertahankan waktu itu 1 tahun jadi kasir, 1 tahun jadi kepala toko, itu membuat pengalaman yang luar biasa. Tapi waktu aku kerja sama orang itu, aku nggak pernah memikirkan aku mau berhenti. Tapi memang keadaan yang membuat kita berhenti di sana seperti itu. Karena kalau kita kerja pindah-pindah itu seperti kita mau menjadi karyawan. Tapi kalau kita kerja sama orang tuh satu aja, kalau kita berhenti, kita buka usaha lebih baik daripada kita kerja di sana, kerja di sini, tetap kan bekerja sama orang. Iya benar. Jadi kalau bekerja sama orang tuh cukup satu tapi ada jenjangnya, atau kalau enggak cabut, kita yang menjadi bos atau atasan lah jatuhnya. Iya, jangan di bidang itu ya. Cari kerjaan yang sama dengan standar yang aku nggak enak kerja di sini, pindah ke sana, pindah ke sini, kan tetap menjadi karyawan orang, say. Jadi kalau kerja di satu tempat itu, kalau udah jenuh, ya kita keluar jadi bos. Siap Uni. Ini bukan untuk lu ya. Itu pendapat Uni seperti itu. Uni pernah lakukan gitu ya Uni. Iya, karena Uni nggak mau kerja di sana, pernah kerja tuh menghabiskan hari saya. Jadi kalau kita kerja di satu tempat itu, kita harus jadi besar di sana. Kalau nggak, kita keluar, kita harus jadi orang besar. Seperti itu. Benar. Karena terlalu banyak pengalaman ngabisin hari saya. Waktu terbuang sia-sia. Waktu terbuang sia-sia seperti itu. Kalau kita yakin kita bisa berdiri sendiri, ya udah kita cabut. Tapi kalau belum, kita maksimalkan di situ, menggali potensi diri seperti itu. Di awal Uni bilang Uni dulunya berdagang jilbab. Iya. Itu dulu dari modal Uni sendiri apa gimana Uni?
semenjak Uni kerja sama orang tuh selama 2 tahun lebih tuh ya, dengan gaji dari 300.000 sampai 1.500.000 tuh Uni selalu menyimpan sampai dengan 2 tahun tuh Uni tersimpan lah 5 juta. 5 juta tanpa lebih 5.100.000 atau 5.020.000, nggak ada 5 juta full. Uni berhenti. Ditetapkan itu 5 juta. Iya, 5 juta udah tuh nggak ada lagi. Uni berhenti di sana. Terus Uni buka usaha kaki lima. Oh, berarti benar dari bawah lagi Uni. Dari bawah lagi dengan modal 5 juta Okay. Dengan modal 5 juta, grosiran berapa dapat tuh saya cuma sedikit. Tapi dengan kita memang ingin berjuang, kita harus bisa mendapatkan barang yang banyak nih. Kita coba cari bos-bos yang bisa kasih kita barang. Jadi di sanalah Uni bergerak, mondar-mandir, lari ke sana ke sini, lari ke sana ke sini demi sebuah keinginan untuk mendapatkan, karena dulu kita kan dapat gaji nih 1.500.000. Sekarang kita berusaha kan nggak dapat apa-apa ya. Dengan penjualan 200.000, untungnya cuma 20.000 say. Sementara dulu kita dapat gaji 50.000. Sekarang kita dapat untung 20.000, kan nggak signifikan ya. Nah, gara-gara kita kebiasaan dapat uang bulanan, sekarang kita nggak dapat, jadi nggak ada capeknya seperti itu. Itu yang menjadi motivasi Uni lah. Iya, motivasi karena ini udah nggak jalan nih, duit gua nggak ada lagi nih, nggak ada lagi, benar-benar nggak ada. Sampai sendal Uni aja yang putus, Uni pakai karet. Bayangkan lu sampai segitunya, tapi gue tetap keren say, tetap keren. Gue nggak fashionable, gue tetap keren, gue tetap gaya dengan sendal yang diikat dengan karet. Orang kan nggak tahu, jangan sampai orang tahu penderitaan kita say. Ini kan udah tahu sekarang ini. Oh, ini kita cerita ya, kita cerita pengalaman, tapi kita apapun yang terjadi dengan diri kita jangan orang sampai tahu, seperti itu aja. Itu berapa lama sih Uni dari Uni berdagang kaki lima? Apa itu Uni masih gadis atau udah punya anak gitu? Itu udah masih gadis saya, masih gadis. Dengan berjalannya waktu berjualan di kaki lima, ini kamu Dayat, dalam 1 minggu aja kamu libur 1 hari. Gua dari tamat SMA sampai gua punya anak nggak pernah libur-libur, sampai lebaran pun gua nggak pernah libur say. Dari gua kerja sama orang, lebaran pertama aja gua masuk, tapi dengan iming-iming dikasih 100.000 tuh gaji, karena libur besar kan, tapi karena disuruh masuk dan ditambah bonus, nggak pernah libur lebaran saya, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Ini udah beberapa tahun kesini aja gua yang libur sehari 2 hari. Dari gadis sampai si anak Uni tuh udah 3 tuh nggak pernah libur, sampai minggu nggak pernah libur, nggak ada hari libur saya, hari cuti nggak ada, karena kita nggak pegawai negeri saya, kita nggak punya pensiun, jadi kita harus berjuang maksimal say, seperti itu. Itulah prinsip pedagang guys ya. Kalau kita kan prinsipnya mahasiswa yang bekerja korporat awalnya gitu. Jadi yang kita lihat itu, orang kerja cuma dari Senin sampai Jumat. Kita juga gitu. Jangan deh ya, karena lu nggak punya pensiun ya, lu harus cari pensiun. Orang kerja 8 jam, kita harus kerja 12 jam ya, karena pensiun kita tuh harus kita bangun dari sekarang. Oke. Masukan yang bagus. Itu kan saran Uni Dayat. Saran dari yang pernah, yang mempunyai pengalaman yang sangat benar. Wow. Oke. Uni belum menjawab pertanyaan aku tadi tuh. Yang mana tuh? Berapa lama Uni dari berdagang kaki lima, terus progresnya apakah langsung punya toko atau mempunyai cabang kaki limanya apa gimana? Oh iya, ini dari Uni pedagang kaki lima ya. 1 tahun Uni udah punya cabang 3 kaki lima. Lu ngerti nggak sih ya? Dengan untung Uni 20.000, Uni punya karyawan loh. Uni punya karyawan. Berapa orang tuh ini dulu? Satu orang punya karyawan. Terus dalam 1 tahun Uni udah 3 tuh kaki lima. Karena Uni mikir kan, untung aja 20.000 gaji karyawan aja tuh sehari tuh 30.000 sehari. Jadi untuk dia aja nggak cocok kan. Jadi Uni berusaha untuk mengembangkan kaki lima, dan alhamdulillah dalam 2 tahun Uni bisa beli toko 400 juta. Wow. Itu caranya gimana nih? Itu caranya dari kaki kan lima udah gua bilang Dayat, lu tidurnya enak banget ya. Kalau gua nggak tidur ya gitu. Jadi nggak ada mimpi indah tuh tanpa kisah
pedih di belakangnya seperti itu. Jadi dengan umur aku yang dulu tuh 21 tahun, gue udah punya duit 400 juta, say. Gila. Jadi lu nggak, tapi lu enak ya, lu udah bisa nongkrong di sana di sini. Gue nggak bisa nongkrong, lebaran pun gue nggak bisa nongkrong. Jadi memang harus ada yang dikorbankan seperti itu, Daya, sampai kita bisa mendapatkan investasi aset yang kita butuhkan. Itulah pensiun kita, sayang. Oke, bagus sekali sih. Kita lebih mendalam lagi sedikit nih. Yeah. Dari waktu dari 2 tahun itu nih, ini kan dari pedagang kaki lima lah itu. Pasti ada jalan buntunya lah. Nggak mungkin mulus terus ini pasti. berjualannya gitu. Apakah ada, bisa ceritain nggak misalkan ada preman atau apa gitu yang mengganggu? Kalau kaki lima. Dan zaman dulunya gimana tuh? Gila banget. Itu kita kan harus bayar tuh ke preman tuh, kita di sana. Padahal aku tuh jualan di kaki lima tuh di depan toko orang. Karena kebetulan toko tuh masih toko saudara ya, masih saudara sekampung, bukan saudara itu. Jadi mereka minta selalu duit bulanan, duit hari pekan. Jadi kebetulan ini waktu itu nggak hari pekan, orang sedang rame ya. Mereka minta dengan mendobrak-dobrak tuh meja yang 1 meter tuh. Terus gua lawan ya, gimana? Lu, dia tuh banyak mabuk gitu kan. Gua tuh nggak takut ya, padahal celana gua udah pipis kan. Gua udah pipis di dalam celana, tapi gua nggak takut. Gue lawan tuh preman tuh semuanya, ada berapa orang, ada 5 orang. Lu digininya tuh meja tuh hancur, dibalikinnya semeja tuh. Gua lawan. Jadi kalau laki-laki walaupun gimana pun, kalau laki-laki lawan perempuan tuh kan nggak. Jadi kalau di pasar tuh gue udah terkenal dulunya tuh tukang huru-hara gitu. Gue tuh orang paling huru-hara karena gue nggak berani lah jatuhnya. Harus berani karena kalau kita nggak berani kita diinjak-injak, say gitu. Kita akan akan dibuang nih barang kita, padahal ini untuk makan, say. Jadi di saat itu tuh banyaklah pengorbanannya untuk berjualan di kaki lima ini. Dan waktu ini di kaki lima ini udah mulai ke Jakarta nih beli barang. Itu tahu nggak? Keluar kota ya jadi barang. Uni pergi ke Jakarta bawa duit 20 juta. Bawa duit 20 juta ini minjam pakai bunga, say. Minjam pakai bunga kayak Batak-Batak kayak itu tuh. Itu Batakku nggak berani minjamin Nuni duit ke Nuni, nggak siapa-siapa ya. Itu minjam ke seseorang masih saudara. Itu pakai bunganya luar biasa, say. Nah itu penderitaan yang pedih banget, saya, karena memang kalau kita lagi di bawah nggak bakalan ada yang support kita gitu. Jadi dari modal Uni yang 20 juta itu, Uni memberanikan diri untuk ke Jakarta mencari barang gitu? Iya. Tanah Abang? Tanah Abang. Nah itu ceritanya aneh juga tuh ya. Gimana kan yang kita bawa duit 20 juta. Terus teman-teman kita kan banyak tuh yang jualan hijab. Mereka nggak mau nunjukin di sini Tanah Abang, di sini tempat penginapannya. Gitu ya? Tapi di dunia ini banyak juga orang yang nggak baik, tapi ada 1-2 orang yang baik. Jadi di Aurkun itu dia udah almarhum Toko Benito tuh. Aku masih ingat, mungkin kebaikannya sampai sekarang tuh mudah-mudahan jadi amal jariah bagi dia. Karena aku sampai sekarang masih ingat dia yang menunjukkan ini Tanah Abang loh. Di sini dia nginap ya. Kalau di sini gila banget, sampai sekarang gue ingat dia udah almarhum. Jadi jangan pelit kasih ilmu sama orang Dayat, karena itu ilmu jahiliyah gitu, ilmu amal jahiliyah gitu. Karena kalau amal jahiliyah ya, aduh gue salah ya. Jadi kalau kamu bisa Dayat, jangan pernah pelit ilmu, rezeki Allah yang menentukan. Iya benar-benar. Wah banyak sekali nih guys masukan-masukan dari Uniria gitu. Nggak hanya sekedar bagaimana cara beliau untuk berbisnis. Cerita-cerita beliau juga mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua gitu. Dari kecil yang serba kekurangan, terus berusaha untuk mempunyai apa yang dia lihat, dia pengen gitu. Untuk mencapai sesuatu itu harus ada usaha di balik semuanya gitu. Ada pengorbanannya. Ada pengorbanan. Itulah Uniria. Nah, balik lagi ke zaman sekarang ini. Zaman sekarang ya bisa dibilang Uni sudah ya kalau kita ngeliatnya Uni udah punya ya rumah, mobil, apa yang Uni inginkan juga capai sudah ada sama Uni gitu. Sekarang apa lagi Uni?
Nah, ini poinnya ya, Ya. poinnya. Jadi kesuksesan itu memang dengan penderitaan dan dengan susah payah kita gapai. Tapi kalau ini di titik ini untuk mempertahankannya tuh lebih susah daripada menggapai dari kita nggak punya jadi sampai kita punya itu lebih sulit Dayat. Karena kita memang harus selalu mengembangkan potensi diri, kita harus selalu belajar, kita harus mengikuti perkembangan zaman dan kita harus bisa membaca keadaan seperti itu Dayat. Jadi jangan pernah kita merasa puas dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita yang ada, karena kalau sekarang ini yang mempertahankannya lebih sulit daripada meraih. Nah, ini yang gue rasain Dayat seperti itu. Mempertahankan lebih susah daripada meraih dari awal gitu ya? Iya benar. Oke. Bebannya mungkin jalannya lebih susah dicari ya nih. Maksudnya apalagi gitu. Apa gimana nih? Mungkin ada tambahan nih. Karena bukan kesalahan sih atau kekurangan atau gimana ya Yat ya. Pertama kan ilmu tuh penting. Kita harus selalu belajar. Terus yang kedua, memang standarisasi kuliah itu bukan untuk mencari kerja, itu untuk belajar. Jadi kalau di saat dirimu kuliah, itu jangan kamu berhayal untuk mencari kerja, tapi lebih mengembangkan relasi, lebih mencari potensi diri itu di kuliah. Karena Uni nggak bisa menikmati kuliah itu sayang. Terus yang ketiga, kita harus bisa mempelajari hal yang baru dan selalu berinovasi. Jangan kita selalu hal seperti itu juga, karena yang mengharapkan kita tuh banyak orang Dayat. Kalau misalnya ini usaha nih hancur, banyak orang yang nggak makan seperti itulah ya. Jadi gimana di sini ini lagi mutar otak, gimana cara untuk mempertahankan dan supaya usaha ini bisa lebih besar gitu. Jadi banyak yang Uni korbankan dari Uni banyak bisnis dulu, banyak bisnis kos-kosan, bisnis minimarket. Jadi untuk satu usaha ini, tapi semua kesuksesan kan kita balikan kepada Tuhan. Sampai mana kita berusaha, ya kita harus mengembangkan potensi diri kita ya. Jadi dengan tanda kutip Uni kasih kamu tips meraih itu. Kalau Uni di sisi sekarang ini lebih mudah daripada mempertahankan. Meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Ya. Benar sekali sih. Benar. Cobalah kamu raih dulu ya. Coba kamu raih sesuatu dulu tanpa mikir panjang. Gak ada kesuksesan tuh dengan hidup santai, masa depan cerah, say. Itu hanya sekedar kata-kata. Itu sekedar kata-kata, say. Kenapa kamu mau sukses dengan kamu nggak ada tekanan, kamu nggak ada yang sakit di diri kamu tuh nggak ada ya gitu. Oh, kamu dilecehkan, kamu dihina, itu kok nggak pernah. Kamu nggak bakalan sukses tidur kamu enak. Tapi kalau di suatu saat kamu tuh ada dilecehkan, ada dihina, nggak ada capeknya say. Tapi aku setuju sih dengan kata-kata itu. Orang itu akan berubah karena ada suatu alasan. Misalkan ya bisa jadi dengan mungkin dulunya dia nggak terlalu sering untuk memperhatikan orang tuanya, dengan hidup enak gitu kan. Ya banyak lah yang pengalaman dari teman-teman aku yang ketika ada orang dia butuh satu nyawa untuk dia bisa berubah gitu. Nah itu yang aku pikirkan sampai sekarang, jangan sampai aku kayak gitu. Iya, lu harus bisa di zaman sekarang ini. Anak muda nih luar biasa ya. Jadi Uni lebih suka bergaul dengan anak muda sekarang karena pemikiran mereka tuh kerja sedikit hasil banyak. Nah itu yang lagi Uni bicarakan, kenapa kerja sedikit itulah guna media sosial, ini semuanya. Jadi kreativitas. Kreativitas. Ya sekarang karena zaman digital ini ya, semuanya medsos gitu. Bahkan ada orang yang spesialis dalam medsos ini gimana gitu. Kan dulunya kan masih tabu ya. Iya, masih tabu lah gitu. Oke Uni, mungkin dari semua pengalaman Uni gitu, mungkin di luar sana ada yang pengen menjadi Uni atau yang pengen merintis sebuah usaha. Ada nggak kata-kata atau motivasi dari Uni untuk para calon pebisnis lah kita sebutnya gitu? Oke, terima kasih Dayat.
Jadi Uni ada kutipan sedikit ya, bukan ajaran karena Uni juga belum merasa sukses atau gimana. Jadi kutipan dari Uni, kalau kita perempuan sayang, kalau kita perempuan janganlah kita jadi Wonder Woman say, jangan kita menjadi Wonder Woman karena kita punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan, pertama dalam keluarga, anak dan usaha kita. Kalau perempuan tuh cukuplah jadi wanita hebat dan wanita pintar, karena wanita hebat dan wanita pintar itu akan menjadikan rumah tangga, anak dan usaha yang lebih hebat. Karena wanita nggak butuh di depan, wanita nggak butuh di depan, tapi tanpa wanita itu suatu usaha dan kerjaan itu tidak akan sukses seperti itu ya. Aku lebih menyarankan seperti itu, jangan lu jadi Wonder Woman say gitu. Ya untuk para wanita ya terutama gitu, karena tapi kalau keadaan yang bikin kalau keadaan yang bikin kita tuh jadi Wonder Woman, kita harus mensyukuri say, karena kita nggak bisa menolak apa yang dikasih Allah. Seperti Uni ini kan Wonder Woman nih, Uni nggak bisa menolak gitu. Jadi lebih ke, kan di awal udah satu pilihan, pilihan hidup. Itu kan harus ditanggung jawab. Gue mau jadi orang kaya. Nah itu kan nggak ada yang nasihati, lu ngapain sih Ria, lu jadi orang kaya, seharusnya tuh lu belajar masak, ini nanti suami lu gini, nggak ada yang ngajarin saya. Jadi Uni udah mengambil pilihan Uni jadi orang kaya. Nah ini konsekuensi yang harus nyiapin dan harus disyukuri, karena ada manfaatnya, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk orang banyak. Jadi segala sesuatu tuh jangan pernah disesali, disyukuri dan dijadikan motivasi untuk ada nggak manfaatnya gue seperti ini, seperti itu sayang. Wah gila banget sih ini, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil, terutama bagi para wanita di luar sana gitu. Jangan dikit-dikit galau, nggak dicat sama bebeknya ya. Iya, nggak dicat sehari sama bebeknya langsung nangis. Ah gua galau nih. Itu jarang Dayat, itu jarang Dayat. Perempuan sekarang hebat-hebat dan kuat-kuat. Aduh. Oke, Uni Iya siap. Sekarang wanita-wanita kuat, hebat, pintar tuh banyak Dayat. Karena keadaan mereka tuh, lu harus hargai wanita, lu harus hargai istri lu tuh, karena dia tuh benar-benar perempuan itu lu harus hargai walaupun bagaimanapun. Seperti itu. Siap nih, siap. Oke, kita udah ada sebutan buat penontonnya, ini adalah calon para pebisnis. Calon para pebisnis. Bagi calon para pebisnis yang pengen bertanya-tanya atau menceritakan pengalaman kalian selama mengelola usaha, dari berhasil atau gagal pun boleh diceritain di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja dulu nih. Terima kasih atas semua cerita dan pengalaman yang Uni berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Mungkin proyek ke depan apalagi nih? Ada nggak? Bisa di-spill atau masih ditutup-tutupin gitu nih? Itulah Dayat. Proyek ke depan tuh kita lagi prepare Dayat. Jadi penasaran nggak? Yakin. Jadi kalau kita harus mempersiapkan dengan matang-matang gitu. Jadi nanti ditunggu aja ya kejutan dari Uni apa. Uni pengen bikin gebrakan baru. Pastinya. Gede lah pokoknya, gede pastinya. Bismillah ya. Bismillah. Oke, terima kasih Uni. Terima kasih atas waktunya. Semoga menginspirasi semua kita yang menonton kali ini. Sampai ketemu lagi di The Hour selanjutnya. Bye-bye.